Fuji, oh Fuji, kena tipu lagi, kena tipu lagi. Untuk kesekian kalinya, Fuji kena tipu lagi. Uang hasil kerja kerasnya dari endorsement digelapkan admin pribadinya. Uang yang ditilep sang admin pun gak sedikit, lebih dari 1 miliar rupiah. Belum lama ini, Fuji bersama kuasa hukumnya mendatangi Polres Jakarta Selatan untuk memberikan keterangan dan saksi tambahan terkait laporan polisinya terhadap sang admin yang sudah dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan pada Mei 2025. Berulang kali kena tipu orang terdekatnya ternyata membuat Fuji kecewa dan sakit hati banget. Jujur sampai ngomong trauma aja tuh udah sudah tidak gimana gitu ya. Udah lebih ke, ya lagi nih. Jadi kecewa nggak sih selalu dibohongin sama manajer? Orang-orang terdekat. Kayaknya kali ini juga sakit banget juga deh. Soalnya nggak satu orang doang yang ngelakuin. Jadi kayak ditampar bolak-balik ya kanan kiri. Jadi pengen lanjutin aja biar puas gitu hati aku. Sebenarnya kalau untuk nominal lebih besar yang kemarin. Tapi kalau untuk perilaku dan kelakuan lebih nyakitin yang ini deh kayaknya ya. Karena lebih kompleks aja gitu loh, lebih niat untuk kriminalnya. Yap, Fuji ternyata sudah sejak awal mengendus aroma penggelapan yang diduga dilakukan adminnya. Namun karena dilakukan secara rapi dan lebih dari satu orang, Fuji pun tak bisa berbuat banyak. Awal mulanya sebenarnya nggak sengaja sih ya, lagi malam-malam terus lagi dimintain video approval untuk video endorsement, terus pas aku lagi cek, aku minta dong lihat bukti transferannya. Biasanya kan selalu aku lihat kan bukti transferannya mana sebelum diupload. Saat dia ngasih bukti transferannya kok berbeda dengan red card yang aku punya. Di situ aku menanyakan ini nilai dari mana, kok bisa ada nilai segini. Di situ dia jelasin. Tapi menurut aku penjelasannya itu agak panik mungkin kali ya, padahal aku niatnya tuh bukan curiga atau apa, aku cuma pengen tahu aja ini rate dari mana. Habis itu aku lihat, aku kontak kliennya, tanpa dia liatin ya. Aku kontak, habis itu aku minta untuk bukti transferan yang pernah dijalani, untuk semua kontak kerja yang pernah dijalani. Pas udah dikirim bukti transferannya, ternyata transferannya itu bukan ke aku. Jadi yang dia kirim, yang dia kasih unjuk ke aku pun itu bukti transfer brand lain juga. Jadi kayak gali lubang tutup lubang gitu loh. Keledai saja tidak akan jatuh ke lubang yang sama untuk kedua kalinya. Tapi Fuji kena tipu orang terdekatnya lebih dari 2 kali. Juli 2024, Fuji kena tipu manajernya sendiri, Batara, yang menggelapkan uang 1,3 miliar rupiah. Maret 2025, Fuji lapor polisi karena partnernya diduga menggelapkan uang hasil kerja kerasnya. Mei 2025, Fuji lapor polisi lagi karena kena tipu lagi. Kali ini, Fuji melaporkan admin pribadinya yang diduga menggelapkan uang hasil endorsement sebesar 1 miliar lebih. Fuji yang bolak-balik ke kantor polisi karena diduga kena tipu orang terdekat tentu saja mencuatkan tanda tanya. Apakah Fuji tidak belajar dari pengalaman sebelumnya sampai berkali-kali kena tipu orang terdekatnya? Padahal kemarin udah hati-hati banget loh aku loh. Kan ini jatuhnya kejadian yang kedua ya, aku udah lumayan hati-hati banget. Tapi ya susah kak kalau misalnya saling ngebantu, saling nutup-nutupin. Jadi kayak mata, mulut, kuping kita tuh juga jadi ditutup gitu loh. Mainnya rapih soalnya. Tapi ya udah, serapi apapun pasti akan ketahuan juga kalau mainnya kotor kan. Uang haram gitu. Uang haram gitu. Berkali-kali jadi sasaran aksi tipu-tipu orang terdekatnya dengan nominal miliar rupiah, Fuji tak hanya banjir simpati dan empati, namun juga kena nyinyiran netizen yang komen julid. Ada yang komen kurang berkah dan kurang amal, serta Fuji diduga pelit menggaji karyawannya. Aku nggak bilang aku baik ya, mungkin karena aku gak begitu merhatiin karena mereka kerja sama juga sih satu sama lain, jadi saling nge-backup, jadi rapih gitu loh mainnya. Kalau saling tolong kan aku juga mau nanya ke siapa dong kalau mereka saling menutupi satu sama lain. Mungkin aku kadang terlalu cuek kali ya. Jadi terlalu cuek, jadi kayak oke, tapi disitulah mereka cari celah. Tapi aku juga udah nggak kaget sih soal uang lah, soal atau apalah.
namanya juga manusia ya, ada serakah-serakahnya. Itikat baik sih mungkin ya, nggak tahu ya. Aku udah gak percaya kok sama orang bohong, penipu. Nanti kalau ngomong apa nanti dalam hati beda lagi. Entah amalan apa yang selama ini dilakukan Fuji. Gampang dapat uang, gampang pula uang menghilang karena ditilep orang terdekat. Selain kata netizen rezekinya nggak berkah dan pelit kasih gaji karyawan, Fuji juga dianggap kurang memperhatikan Galaskai keponakannya karena terlalu asyik hangout sama circle-nya Erika Kalina dan Rachel V-nya dan M. Padahal orang tuanya sudah menanti-nanti Fuji agar selektif dalam memilih teman bergaul. Alhamdulillah papa aku selalu nenangin aku, selalu nemenin aku. Apalagi mama ya, waktu kejadian kan aku jadinya nangis terus. Mama selalu nemenin sih tiap pagi ngecek aku ke rumah, nemenin, dengerin aku cerita, papa pun sama. Gitu. Sama papa sekarang lebih wanti-wanti lagi setiap ada yang kerja sama aku, siapa teman aku bermain, akan ditanya-tanyain, diajak ngobrol, minta WhatsApp-nya, lebih detail lah sekarang. Orang tua ini selalu tentu ya namanya terhadap anak, yang jelas selalu akan memberikan perhatian. Kekhawatiran namanya hidup di kota besar ya ada. Mana ya kan tidak tahu kita. Saya selalu selaku orang tua itu selalu memberikan pandangan-pandangan terbaik. Bagaimana kita bersikap. Belum juga ketok palu, Sabrina Khairunisa, istri Deddy Corbuzier sudah bertingkah yang aneh-aneh. Ya, melalui unggahan di media sosial, Sabrina menawarkan Deddy Corbuzier suaminya ke Ryuka Bunga yang berstatus janda pasca bercerai dari konten kreator Hari Hore. Dalam unggahannya, Sabrina membagikan potongan video lucu milik Ryuka yang tengah viral dan ditonton lebih dari jutaan kali. Mungkin aksi Sabrina ini dimaksudkan biar tambah ramai dan seru atau bisa juga hanya untuk bercandaan saja. Namun untuk orang yang dikenal berpendidikan tinggi, bercandanya Sabrina itu terasa kurang pas dan tidak etis. Apalagi status dirinya dengan Deddy saat ini masih status suami istri. Berawal dari video unggahan Ryuka di sosial media yang memperlihatkan Ryuka berceloteh soal duda dan calon duda populer saat ini yang tengah menjadi perbincangan publik yang disebutnya terlalu ribet untuk dijadikan pasangan. Mulai dari Nadehun, calon duda opa-opa Korea yang diselingkuhi sang istri Julia Prastini alias Jule, berlanjut ke Hamish Daud, Pratama Arhan hingga Andre Taulani. Kak, lu nggak mau ngewar opa Daikon? Nggak usah. Hamis Daud, nggak usah. Hamis Daud. Ya udah kak, mantan suaminya Tasya Parasya nggak ada. Ya udah Arhan lagi basi. Ya udah Aji Andre belum resmi. Kalau udah resmi juga gue mau Aji Andre. Digabung Aji Andre, bisa kali. Saya orangnya irit banget Aji Andre. Saya kalau makan kerupuk nih, kalau melempem saya taruh kulkas. Iya nggak saya buang. Saya iritan banget anaknya. Iya biarinnya saya taruh kulkas lagi di mana kak taruhnya? Di samping tomat separuh Aji Andre. Konten ini membuat Sabrina seperti terpancing sampai ia berniat menawarkan suaminya Deddy Corbuzier yang saat ini tengah proses cerai ke Ryuka. Gara-gara ulah Sabrina ini sontak mengundang komentar negatif netizen. Netizen yang tadinya berempati kini berubah jadi nggak simpati padanya. Banyak yang kini justru mendukung Deddy Corbuzier untuk berpisah dari Sabrina. Nah, dari Deddy Corbuzier tuh berapa sih? Nanti saya kena cancel aku. 3 digit sampai nggak 3 digit? Oh, tentu tidak. Oh tentu tidak. 2 digit dong pasti, 2 digit kan? 2 digit pasti. Ya, 2 digit lah. Tapi ini kepentingannya buat apa? Emang si bulanan itu buat rumah? Enggak. Buat anak? Enggak. Jadi bulanan istri itu memang buat istri, kalau misalnya buat rumah itu beda lagi. Oh jadi beda bulanan istri. Gak usah ngotot mungkin lo. Pengen nggak ke depan lebih banyak, pengen, karena target gue pun sampai tadinya target gue tahun depan 100, tapi ternyata aja tahun ini udah total udah mau achieve 100 kan. Dan itu semua pure dari elu biayanya? Pure dari gue, jadi nggak ada dari siapapun, itu bener-bener dari, kan gue punya apa namanya, Sabrina ini kan sekarang gue under PT kan, gue sendiri itu sebenarnya, tapi ya bener-bener pure dari hasil kerjaan gue sisihin untuk anak-anak ini. Lu sampai jual tas demi anak-anak ini? Jadi Sementara itu, di tengah situasi sudah digugat cerai oleh Sabrina, Deddy pamer gendong anak Erika Kalina. Tujuannya apa ya? Namun Deddy terlihat sangat happy, seolah tak terpengaruh dengan gugat cerai sang istri. Si bayinya juga nampak nyaman. Namanya mau kerja tuh dong. Dah. Iya, gelap banget. Aduh gila, ini cakep banget. Deal. Halo semuanya. Aku mau podcast dulu ya. Gua nggak Santa Claus ya. Aku sama Om ini. Enggak, takut.
Ditemui di sebuah acara, baik Dedi dan Sabrina memilih diam 1000 bahasa tak menjawab pertanyaan wartawan. Om Ded, ini Om Ded. Oke, Om Ded. Sabrina hanya tersenyum tipis dan memilih langsung masuk ke dalam mobilnya tanpa sepatah kata pun. Ia hanya menutup pintu mobil dan berlalu pergi meninggalkan lokasi. Senyum Sabrina seolah menjadi jawaban yang penuh makna meski tidak berbicara sepatah kata pun. Ekspresi tenang dan gestur ramahnya memberi tanda bahwa ia memilih diam di tengah banyaknya pemberitaan mengenai rumah tangganya. Sebenarnya apa sih kak? Bener nggak sih kak? Mungkin kak karena perhitungan dari Mas Dedinya kak. Nanti perjalanan datang nggak sih kak? Mungkin hari pertamanya kak. Oke, thank you kak.